Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Nora hari ini. Miss Nora harapkan kamu tidak lelah, tidak bosan, tidak jenuh ketika kita masih belajar dari rumah ya. Miss harapkan kamu tetap semangat. Sama seperti Miss yang hari ini semangat mengajari kamu juga harus semangat ya. Nah, kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya. Nah, hari ini kita belajar sudah tidak tematik B lagi ya. Sekarang kita masuk ke tematik C ya. Tematik C subtema 1 pembelajaran 1. Karena tematik B-nya kan sudah selesai. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu buku C. Nah, kita perhatikan ya. Kita perhatikan yang ayo mengamati. Ini mengulang tentang benda ya, sama mengulang materi kita yang sudah lewat, yang sudah lalu ya. Nah, ini tentang benda. Kita perhatikan, kita lihat ini ada berbagai jenis benda ya. Ini ada benda hidup dan ada juga benda mati. Nah, sekarang Miss mau jelaskan apa itu benda. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, Miss apa sih itu benda gitu? Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, Miss ulang ya. Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, massa benda itu bisa diukur dengan cara ditimbang. Ya, dengan cara ditimbang. Nah, tapi sebelumnya Miss mau akan jelaskan benda itu terbagi dua. Ya, benda itu dibagi dua. Apa aja, Miss? Benda hidup, lalu ada benda mati. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini contoh benda hidup. Kalau benda mati, contohnya itu ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Ya. Banyak, oke? Contohnya banyak. Nah, lalu setiap benda itu memiliki ciri-ciri. Nah, Miss Nora tulis di sini ya. Nah, di sini. Ciri-ciri suatu benda. Ya, kelihatan ya. Yang pertama, dia memiliki ukuran. Ya, ciri suatu benda itu pasti ada ukurannya. Lalu yang kedua, ada bentuknya. Ya, ada bentuknya. Dan yang ketiga, ciri suatu benda itu ada warnanya. Ya. Ada warnanya. Ini ciri-ciri suatu benda. Oke? Kamu kalau mau salin di buku PS boleh ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat yang halaman 3. Nih, untuk bisa menjawab ini, kita bisa lihat yang ini tadi. Ya, yang Miss Nora tulis. Amatilah gambar di samping. Apa saja benda yang terdapat dalam gambar? Nah, berarti yang ada di dalam gambar ini ada benda hidup dan benda mati. Ya, ada benda hidup dan ada benda mati. Oke, kamu bisa tulis. Lalu pertanyaan selanjutnya, benda apakah yang termasuk benda hidup? Ya, apa saja yang termasuk benda hidup dari gambar ini? Berarti ada hewan dan ada tumbuhan. Tumbuhannya mana? Rumput-rumput ini. Ya, ini tumbuhannya.
Lalu pertanyaan yang ketiga, benda apakah yang termasuk benda mati? Dari gambar ini kamu lihat, benda apa saja yang termasuk benda mati? Ada rumah, ada pagar, lalu ada batu, ya, ada batu yang dekat air ini, dekat kolam-kolam yang kecil ini. Oke? Itu ya benda yang termasuk benda mati dari gambar di atas, di gambar di samping. Lalu kita lanjutkan ke yang ayo membaca. Ya. Nah, di situ ada percakapan antara Cika dan ibunya, ya. Antara Cika dan ibunya mengenai benda mati dan benda hidup. Nah, yang Miss Nora jelaskan tadi itu sudah mewakili dari percakapan antara Cika dan ibunya, ya. Nah, sekarang Miss Nora mau tanya, petir termasuk benda nggak? Atau suara kita ini termasuk benda nggak? Tidak, ya. Alasannya kenapa? Karena petir atau suara itu mempunyai ruang tapi nggak punya massa. Ya, jadi dia tidak termasuk benda. Oke? Karena benda itu menempati ruang dan punya massa. Nah, massa benda itu bisa diukur dengan cara ditimbang. Jadi kalau petir atau suara kita kan nggak bisa ditimbang, ya. Jadi dia tidak termasuk dalam kategori suatu benda. Oke? Kita lanjutkan ke halaman 4 yang ayo lakukan. Nah, di situ ada 8 contoh objek pengamatan. Nah, kita diminta untuk kasih centang apabila dia punya sifat menempati ruang atau memiliki massa. Nah, kalau kita sudah tahu dia menempati ruang atau dia punya massa, maka kita bisa menyimpulkan dia termasuk bendakah atau bukan benda. Ya, kita lihat nomor 1. Ini kita jawab sama-sama, ya. Kelinci. Kelinci itu sifatnya menempati ruang atau memiliki massa? Memiliki massa, maka kamu kasih centang memiliki massa. Nah, berarti kesimpulannya adalah kelinci adalah benda, ya. Kasih centang di benda. Nomor 2, cahaya. Nah, cahaya ini menempati ruang atau memiliki massa? Ya, menempati ruang. Dia nggak punya massa, tapi dia menempati ruang. Maka kesimpulannya adalah cahaya bukan benda. Ya. Nomor 3, sepatu. Sepatu menempati ruang atau memiliki massa? Memiliki massa, maka dia benda. Oke? Yang keempat, suara. Suara itu menempati ruang atau memiliki massa? Iya, dia menempati ruang. Tapi suara itu tidak punya massa karena nggak bisa ditimbang, ya. Maka jawab kesimpulannya adalah bukan benda. Nomor 5, meja. Meja menempati ruang dan memiliki massa, maka dia kesimpulannya adalah termasuk benda. Kerikil menempati ruang dan memiliki massa karena kerikil bisa ditimbang, ya. Kerikil kayak batu-batu kecil itu, ya. Maka dia termasuk kesimpulannya adalah benda. Nomor 7, panas. Panas itu sifatnya menempati ruang tapi tidak punya massa. Maka kesimpulannya adalah dia bukan benda. Panas itu bukan benda. Yang terakhir, kertas. Nah, kertas itu menempati ruang dan memiliki massa. Maka kesimpulannya adalah dia benda. Oke? Setelah kamu kasih centang, kita lanjutkan ke halaman 5. Nah, halaman 5 yang ayo berlatih, ini ada 3 gambar. Nah, ada 3 gambar. Nomor 1, ya. Nomor 1 Miss Nora yang jawab, nomor 2 dan 3 itu kamu yang jawab, ya. Nomor 1. Nah, kita lihat di situ ada gambar ban dan ada gambar jam.
Nah, kita lihat pertanyaannya yang A. Apakah kegunaan masing-masing benda di samping? Nah, ban atau roda ya, kegunaannya adalah untuk berjalan ya, berjalan suatu benda. Ya, contohnya kayak mobil, motor, sepeda, itu kan pasti pakai ban ya. Pesawat, nah pasti ada bannya. Nah, jadi dia untuk berjalan suatu benda ya, itu kegunaannya. Lalu jam itu gunanya adalah untuk menunjukkan waktu ya, atau untuk melihat waktu. Udah, itu kegunaannya. Yang B, apa persamaan benda di samping? Kira-kira yang paling mudah yang bisa kamu lihat, apa persamaannya? Ya, dia sama-sama bentuknya bulat. Ya, sama-sama bentuknya bulat. Lalu persamaan yang selanjutnya, dia sama-sama menunjuk bisa bergerak ya. Ban itu bisa bergerak untuk berjalan suatu benda. Kalau jam itu bergerak jarumnya ya, jarumnya itu bisa bergerak. Oke, yang C, benda manakah yang berukuran lebih besar? Nah, pasti kamu udah tahu dong, benda mana yang berukuran lebih besar? Ya, otomatis jawabannya adalah ban atau roda ya. Yang kedua, itu ada gambar sendok dan apa? Gambar apa ini? Sekop ya, sekop kalau nggak salah ya. Nah, itu nomor 2 dan nomor 3 itu ada gambar buku dan gambar lemari. Itu juga kamu kerjakan sendiri ya, tugas kamu hari ini. Oke, kita lanjutkan ke halaman 6. Nah, ini matematika. Nah, ini tentang tanda ukur, alat ukur ya, pengukuran. Kita mau belajar tentang pengukuran. Nah, ada beberapa alat ukur ya yang sering kita gunakan. Contohnya kamu sebagai pelajar paling sering menggunakan alat ukur apa? Ya, penggaris. Itu alat ukur yang paling sering digunakan oleh anak murid ya, atau siswa ya. Nah, lalu ada lagi alat ukur, ada jangka. Nah, itu juga sering digunakan anak sekolah, tapi itu biasanya digunakan mungkin setelah SMP, SD mungkin ya, ada belajar matematika menggunakan jangka, SMP, SMA. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 3 jarang menggunakan jangka ya. Lalu ada meteran pita. Nah, meteran pita itu gambarnya seperti yang ini. Nih namanya meteran pita. Ini biasa digunakan oleh penjahit ya, tukang jahit. Nih. Lalu ini meteran gulung. Nih, meteran gulung. Ini biasanya sering dipakai oleh orang-orang tukang bangunan. Ya, orang tukang. Ini biasa digunakan. Kalau yang ini penggaris, biasa digunakan oleh pelajar atau siswa. Dan ada satu lagi jangka. Jangka itu juga digunakan oleh pelajar, tapi di sini nggak ada gambarnya ya. Oke, kita perhatikan. Kita kasih centang pada tanda ukur yang tepat nih. Di sini ada 3 gambar, 3 anak ya. 3 anak yang sedang menggunakan alat ukur. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Kita anggap saja ini namanya si Budi ya. Nah, si Budi ini sedang mengukur tinggi pohon. Dia menggunakan alat ukur apa di sini? Alat ukur meteran pita. Maka kamu kasih centangnya di sini. Udah? Bisa ya, paham ya? Karena dia menggunakan alat ukur pita, meteran pita, berarti dia yang ini kamu centang. Yang kedua, ini kita anggap si Budi juga ya. Nah, si Budi ini sedang mengukur bukunya. Dia menggunakan alat ukur apa? Penggaris. Maka kamu kasih centang di penggaris. Yang ini. Lalu yang ketiga, nih si Budi juga ya. Si Budi ini sedang mengukur panjang seorang bapak dari
namanya ini ya, dari pinggang sampai ke kaki. Sorry salah. Nomor 1 ini dia menggunakan ini jangka lagi. Meteran gulung, meteran gulung. Yang kedua dia pakai penggaris, yang ketiga dia pakai meteran pita. Nah, meteran pita yang biasa digunakan untuk menjahit ya, penjahit biasanya menggunakan itu. Oke, maka yang ini kamu kasih centang yang ini. Untuk gambar yang ketiga dia menggunakan meteran pita. Gambar nomor 1 dia pakai meteran gulung, kedua dia pakai penggaris, dan yang ketiga dia pakai meteran pita. Oke? Sudah sampai di situ. Lalu, kita perhatikan halaman 7 ya, halaman 7. Kita mau mengukur panjang ya, mengukur panjang. Di sini ada beberapa contoh. Dia mengukur suatu pulpen dan pensil ya. Mengukurnya pulpen dia ukur sepanjang 17 cm. Kalau pensil dia ukur sepanjang 20 cm. Berarti pensilnya lebih panjang dari pulpennya ya. Kita lanjutkan ke halaman 8. Nah, halaman 8 yang ayo berlatih ini matematika. Nah, kita lihat ya. Ini ada gambar penghapus. Dia mengukurnya itu 6,3 atau 6,4 cm. Nah, karena dia pakai koma, maka kita bulatkan ke yang paling dekat ya. Maka kita bulatkan menjadi panjang penghapusnya ini adalah 6 cm ya. Karena kalau 7 cm dia masih jauh. Dia lebih dekat ke 6 cm panjangnya. Kamu tulis di sini 6 cm. Lalu yang kedua ada gambar pensil. Pensilnya ini panjangnya di sini 12,8 atau 12,7 cm ya. Maka kita bulatkan menjadi 13 cm. Karena dia lebih dekat ke 13 cm dibanding ke 12 cm ya. Jadi panjang pensil ini adalah 13 cm. Lalu gambar yang ketiga, ini ada gambar pita. Gambar pitanya ini ada 29,4 ya, 29,4 cm. Maka kita bulatkan menjadi 29 cm. Ya, kita bulatkan 29 cm. Yang keempat ini ada gambar apa ini? Gambar apa ini ya? Gambar buku lah ya, kita anggap ini gambar buku aja ya. Dia ada di panjangnya itu ada di 10,5 cm. Ya, 10,5 cm. Maka kita dekatkan ke 10 cm. Ya. Dan yang terakhir, ini ada gambar HP. Gambar HP atau ponsel ya, handphone itu panjangnya 19,4 cm ya. Maka kita bulatkan menjadi 19 cm. Oke, nih 19 cm. Sudah, maka kita lanjutkan ke halaman 9 yang terakhir. Yang ayo lakukan. Nah, ini juga tugas kamu ya. Tugas kamu adalah mengukur mengukur nama benda yang ada di sini yang di buku kita. Nomor 1 pulpen, 2 penghapus, 3 buku tulis, 4 kotak pensil, dan yang kelima gunting. Nah, kamu ukur, mungkin ukuran kamu berbeda-beda dengan temanmu ya. Nah, jadi kamu ukur, lalu tulis di sini berapa panjangnya. Jangan lupa gunakan sentimeter. Oke. Kalau misalnya Miss panjangnya 19,5, maka kamu bisa bulatkan menjadi 19 atau 20 misalnya, tergantung dia lebih condong lebih dekat kemana, ke 19 kah atau ke 20 cm-nya. Oke?
Bisa ya mengukurnya ini. Nah, ini kamu ukur guntingnya, Miss, gimana? Guntingnya boleh gunting yang agak besar atau yang kecil? Terserah kamu, ya. Gunting apa yang ada di rumahmu? Kalau guntingnya agak besar boleh, guntingnya yang kecil juga boleh. Ya? Sudah? Kalau gunting kuku, Miss, gunting kuku juga boleh lah. Oke? Yang terakhir SBDP, yang ayo berkreasi. Nah, ini tentang alat musik ya. Nah, alat musik itu banyak macamnya. Salah satunya adalah alat musik ritmis. Ya, ingat ya, alat musik ritmis. Nah, kamu perhatikan yang halaman 9 yang ayo berkreasi. Berbagai benda di sekitar memudahkan kita melakukan kegiatan, belajar, bekerja, bahkan bermain musik dapat terbantu dengan menggunakan berbagai macam benda. Kali ini kita akan bermain musik dengan alat musik sederhana, yaitu alat musik ritmis ya. Kumpulkan 3 botol kecap, botol galon air minum, pasir, dan botol air minum kecil. Kita akan membuat alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur irama atau tempo suatu lagu. Bila ada kita bisa menggunakan alat musik ritmis triangle sebagai pelengkap. Nah, lalu Miss Nora nggak usah bacakan semuanya ya, karena di sini ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah membuat alat musik ritmisnya itu di paragraf yang ketiga sampai seterusnya itu langkah-langkah membuat alat musik ritmisnya. Nah, yang perlu kamu garis bawahi adalah alat musik ritmis adalah, nah itu tadi ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur irama atau tempo suatu lagu. Itu yang perlu kamu garis bawahi. Ya. Oke, halaman 10 itu nanti kita bahas di pelajaran kita yang selanjutnya. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita untuk hari ini. Miss Nora tidak lupa, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kamu. Setiap hari Miss Nora akan mengingatkan kamu bahwasanya selama belajar dari rumah, ya, kamu harus dengar nasihat orang tuamu. Jadi kalau orang tuamu suruh kamu untuk belajar, maka kamu belajar. Jangan main game, jangan main HP. Ya, boleh main tapi ada waktunya. Ya, jangan lebih banyak waktu kamu bermain HP daripada belajar. Ya, dengarkan nasihat orang tuamu, ya, turut sama apa yang dikatakan oleh orang tua kamu. Karena semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, itu saja ya pesan yang bisa Miss Nora sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap berdoa. Oke? Sampai di sini pelajaran kita hari ini. God bless you, Tuhan memberkati. Bye.